Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Semoga kita semua sehat-sehat selalu dan dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini saya mau menemui seorang sahabat saya yang sudah lama tidak berjumpa. Namanya Tengku Habibi. Menariknya, dia kemarin mengasih kabar mau melakukan perjalanan dari Pekanbaru ke 0 km Sabang, Nangro Aceh Darussalam dengan bersepeda. Ini yang saya membuat kaget dan bertanya-tanya dalam rangka apa dia akan melakukan perjalanan tersebut dengan bersepeda. Jadi seperti apa ceritanya? Yuk ikuti terus. Ini dia teman saya itu yang saya bilang tadi, Tengku Habibi. Beliau ini teman sekolah saya waktu di Mandua ya, Bi ya? Jatuh 1 tahun. Oke, apa kabar Bi? Sehat? Alhamdulillah. Apa kegiatan? Ya seperti biasa bekerja. Pagi-pagi pulang sore. Kami ini seumur guys, tapi lebih gantengan dia nih. Oke guys, mungkin bisa diceritakan Bi, karena memang bersepeda itu sampai ke kilometer 0 Sabang, Nangro Aceh Darussalam itu bukannya dekat, termasuk jauh itu Bi. Iya. Jadi Jauh betul tidak. Tapi termasuk jarak yang lumayan. tapi kalau ukuran bersepeda tuh butuh energi yang itu kan, bukan butuh energi yang kuat gitu kan. Nah, jadi mungkin dalam rangka apa bersepeda tersebut? Oke, jadi pertama saya mau jelaskan dulu bahwa bersepeda ke Banda Aceh itu bukanlah suatu hal yang luar biasa sebenarnya. Sebab nyaris di dalam setiap bulan selalu ada peturing dari Jawa yang melintas Sumatera ini. Perjalanan mereka lebih jauh lagi, mengelilingi dari Jawa, Sumatera, ada yang keliling Indonesia. Jadi bukan suatu hal yang luar biasa sebenarnya gitu kan. Cuma karena tidak begitu digaungkan, jadi terdengarnya sepertinya itu jarang dilakukan orang. Oke, betul. Padahal banyak kawan-kawan saya, bahkan sekarang ini sedang dalam perjalanan, sudah sampai dia di Banda Aceh, berangkat pada tanggal 11 Maret yang lalu, sekarang tanggal 24. Alhamdulillah berarti dia 13 hari lebih kurang di perjalanan. Hanya meleset sekian hari itu hanya karena istirahat. Namanya Hendra Prima, berasal dari Siak. Didampingi kawan-kawan dari Tanjung Pinang 2 orang. Sudah sampai beliau. Udah sampai? Sudah. Cuma apa yang membedakan saya dengan mereka gitu. Sebab ini membawa misi. Oke. Kegiatan bersepeda touring bukan hanya sekedar melintas saja, tapi ini membawa misi menapak tilas. Oke. Apa yang dinapak tilaskan? Itulah dia, jejak daripada perjuangan Sultan Syarif Qasim II. Oke. Sultan Kita Syarif hanya Qasim II tahunya itu kan, siapa, Wi? Sultan Syarif Qasim II yang kita ketahui, beliau kan hanya seorang pahlawan nasional. Asal Riau ya. Sultan terakhir dari Kesultanan Siak. Oke. Titik di situ saja, tapi orang tidak begitu mengetahui Siapa dia? kiprah dia apa gitu. Oke. Siapa dia sebagai sultan orang tahu. Oke. Ya. Tapi apa yang dia lakukan setelah beliau menjadi orang biasa, tidak menjabat lagi sebagai sultan, yang dengan sukarela menyerahkan, menggabungkan kerajaan yang dia pimpin
itu kerajaan-kerajaan yang diakui, Oke, betul. punya dokumen lengkap, Betul. punya hukum, Ya, betul. ya. Dengan Belanda itu sistemnya mitra, persemakmuran, Commonwealth, ya. Artinya kalaupun dia tak mau bergabung dengan Republik waktu itu pilihannya dia punya hak, akan dilindungi juga, Oke. iya kan? Dia satu negara tersendiri gitu. Oke. Tapi akhirnya kenapa Sultan Syarif Qasim II lebih cenderung, bukan cenderung, memang betul all out. Iya, betul. All out dia. Dan dia malah ikut menyumbang hartanya gitu kan? Ya, dia betul-betul sepenuhnya menyerahkan seluruh kerajaannya untuk Republik, dan dia satu-satunya. Ini membedakannya. Ingat, mungkin ada banyak kerajaan juga yang sama, tapi mereka prinsipnya, khususnya Hamengkubuwono yang di Jogja saya katakan, itu dia hanya menggabungkan pemerintahan. Oke. Tapi untuk wilayah kuasa tetap dia pegang. Makanya sampai hari ini yang menjadi gubernur Sumber hidup daerah istimewa Yogyakarta otomatis adalah sultan. Sultan. Tidak boleh dijabat orang lain, dan keistimewaannya itu berbeda dengan Siak. Siak yang kita sebut ini pada hari ini adalah sebagian besar wilayah Riau. Walaupun kita menyebutkan Riau secara keseluruhan adalah Siak, juga tidak tepat sepenuhnya. Tapi hampir sebagian besar wilayah Riau ini dulunya adalah wilayah Siak. Sebab dulunya Riau ini ada 8 kerajaan dan kesultanan. Dan semuanya itu masih eksis ketika Republik ini diproklamir ya. Masih eksis, artinya ini mereka suatu negara juga. Apa yang 8 itu saya sebut satu-satu dulu sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang masalah Sultan Syarif Qasim. Oke. 5 kerajaan itu ada di Rokan. Mulai dari Tambusai, Rambah, Kepenuhan, Kunto Darussalam, dan Rokan 4 Koto. Satu kerajaan itu ada di Kampar Kiri namanya Gunung Sahilan. Kemudian satu kerajaan lagi ada di di Indragiri. Kerajaan Indragiri ya, salah satu termasuk kerajaan terbesar kedua itu setelah Siak. Oke. Kemudian Pelelawan. Oke. Setelah itu barulah Siak, yang orang lebih mengenalnya sebagai hampir sebagian besar wilayah Riau. Sampai hari ini ada salah saya 6 kabupaten kota itu wilayah Siak dulunya. Kita sebutlah Rokan Hilir, Ya. Kabupaten Bengkalis, Kota Dumai, Kepulauan Meranti, Siak sendiri sebagai induknya ya. Kemudian sebagian dari wilayah Kampar itu masuk ke wilayah Tapung, Sinama Nenek, dan Lancang itu dulu wilayah Siak. Kota Pekanbaru itu wilayah Siak. Jadi totalnya ada sekitar 6 kabupaten dan kota itu wilayah Siak. Dan sampai hari ini ke-6 wilayah itu insya Allah ada 4 ladang minyak besar. Apa sih itu? Blok Rokan yang sekarang heboh-heboh, sedang dialih kelola kembali Pertamina. Kemudian Blok Zamrud, Blok Pedada, dan satu lagi CPP Blok. Bayangkan berapa kekayaan Kesultanan Siak ya waktu itu. Kita tak usah nyebut masalah SDA dulu ya, yang memang bukan berarti kita semata-mata mengandalkan SDA, tapi itu kenyataannya. Sumber daya alam waktu itu, dan Belanda datang ke tempat kita ini pun karena itu. Nah, jadi kembali lagi ke masalah Sultan Syarif Qasim II ini tadi, apa kaitannya? Jadi setelah beliau menyatakan bergabung tapi dengan waktu Sultan Syarif Qasim II memimpin itu, apakah memang wilayah kekuasaannya sampai juga ke Aceh sana? Itu wilayah pengaruh. Ketika pada masa Sultan Syarif Qasim II memang tidak sebesar itu lagi ya. Pasang surut satu kerajaan sudah pasti ada terjadi. Dulu politik adu dombanya Belanda ini macam-macam. Mulai dari mempengaruhi dari orang-orang besar kerajaan, kemudian menekan sultan. Wilayah Siak yang disebut itu tadi sampai ke wilayah Temiang, Langkat sana itu pada masa Sultan Syarif Ali. Jadi pada masa beliau banyak melakukan suatu penaklukan. Beliau dengan Baginda ya, saya katakan Baginda Sultan Syarif Ali sebagai sultan pertama yang berdarah Arab. Dia ada 6 sultan itu keturunan dari Johor langsung, dan 6 sultan berikutnya sampai yang terakhir itu berdarah Arab, makanya disebut Sultan Syarif. Yang pertama ini Syarif Ali. Pada masa beliau lah, yang kebetulan ayah beliau juga itu Syarif Osman Sahabuddin, itu adalah panglima perang. Jadi pada zaman beliau lah penaklukan itu banyak terjadi. Ada 12 jajahan yang disebutkan itu, mulai dari Kota Pinang, Bilah, Panai, Asahan, Bedagai, Batubara, kemudian Asahan, Serdang, Deli, Langkat, Temiang. Kemudian satu wilayah di Sambas walaupun tidak lama, tapi pernah gitu. Dan semua kan berdasarkan pengakuan dokumen. Dokumen itu diakui Belanda. Kemudian karena terjadi pasang surut pada masa setelah Sultan Syarif Ali mangkat, kemudian saya tak tahu persis apakah dia sudah mangkat waktu itu, tapi beralih tahta lah kepada anak beliau Syarif Ibrahim. Syarif Ibrahim ini condong bekerja samanya dengan Inggris.
Nah, di situ terjadi namanya Traktat London. Nah, karena pihak Belanda merasa dirugikan, disitulah dia kemudian mulai di situ. Pada masa Syarif Ibrahim, beliau diturunkan dari tahta dengan segala intriknya, naiklah Sultan Syarif Ismail. Di masa Sultan Syarif Ismail inilah wilayah itu dipecah-pecah. Sehingga yang 12 jajahan tadi sudah menjadi masing-masing, tidak lagi di bawah takluk Siak. Cuma karena itu pernah disebut wilayah pengaruh. Nah, jadi kita sebut sekarang wilayah pengaruh. Siak pernah berpengaruh di sana. Jadi perjalanan Habibie nanti sampai ke kilometer 0 Sabang, kemudian membawa misi rekam jejak perjuangan Sultan Syarif Qasim II. Nanti apa yang mau dilihat di sana? Jadi begini, tadi saya belum tuntas menjelaskan bahwa Sultan Syarif Qasim II begitu setelah dia mendapat kepastian bahwa Republik Indonesia telah diproklamirkan, waktu itu sempat terlambat beritanya datang karena situasi waktu itu kan tidak seperti sekarang. Informasi didapatkan dari radio Singapura karena pada masa pendudukan Jepang itu radio dilarang. Rakyat tidak boleh mendengar informasi dari luar, akses dibatasi. Jadi dapat berita itu dari Singapura, setelah Sultan memastikan dengan mengutus orang kepercayaannya untuk datang ke Pekanbaru ini untuk mendapatkan informasi. Akhirnya valid informasi itu bahwa Republik Merdeka diproklamirkan Republik Indonesia, dia pun akhirnya memutuskan untuk ikut dengan Republik Indonesia. Nah, sebagai tanda bahwa beliau menyatakan bergabung itu diadakanlah upacara bendera pertama kali langsung dipimpin oleh Sultan. Dan rasanya itulah mungkin kerajaan pertama di Nusantara ini ya, yang pada masa itu mengadakan upacara bendera langsung, bendera merah putih di halaman istananya, menurunkan bendera lambang Kesultanan Siak dan menaikkan bendera merah putih. Nah, saya menceritakan ini bergetar sebenarnya karena itu peristiwa heroik ya, begitu. Itu sebagai dia punya pilihan yang sebenarnya ini ya, dia tidak mau bergabung dengan Republik pun hak dia gitu. Betul. Nah, jadi setelah dia melaksanakan upacara bendera itu dan setelah menyelesaikan permasalahan administrasi yang saya maksud itu menyatakan dukungan itu melalui kawat berita itu sampai ke Jakarta. Kemudian setelah itu beliau berangkat menuju Medan. Nah, disinilah peristiwa yang akan kita napak tilas itu. Terlepas dari apakah keberangkatan Sultan ini ada berbagai macam kisah di belakangnya, ada yang mengatakan itu intrik ya, orang yang membawa dia dipengaruhi. Tujuan saya menapak tilas bukan untuk itu. Saya menapak tilas jejak-jejak Sultan pernah ada di mana pada masa itu dia bergerilya. Jadi beliau almarhum Baginda dari Siak menaiki kapal Cina dari Bagan Siapi-Api. Dari Bagan Siapi-Api berlayar ke Tanjung Balai Asahan. Nah, Tanjung Balai Asahan lah tempat turunnya Sultan. Kemudian Sultan melanjutkan perjalanan darat menuju ke Pematang Siantar, menemui Tengku Muhammad Hasan. Tengku Muhammad Hasan waktu itu gubernur militer untuk wilayah Sumatera. Waktu sebagai negara yang baru berdiri, kita masih punya struktur militer yang sederhana. Bahkan pada masa itu belum disebut namanya Tentara Nasional Indonesia, masih disebut TKR. Tentara Keamanan Rakyat, kemudian dibantu oleh banyaknya milisi-milisi, kemudian laskar-laskar. Sehingga waktu itu setiap partai-partai punya laskar. Itu kalau kita mau jelas balik pada peristiwa sejarah itu nanti kita akan dapati itu ya. Ada yang namanya Laskar Hizbullah, ada namanya Laskar Hubul Watan, ya, ada Laskar Merah yang punya PKI gitu. Ada macam-macam laskar waktu itu. Itu berarti nanti secara teknis dalam perjalanan itu seperti apa bentuk napak tilasnya itu? Nah, itu tadi. Jadi ini inspirasinya dari sebuah buku yang ditulis oleh ayahanda kita, Bapak Oka Nizami Jamil, anak dari Oka Muhammad Jamil, orang kaya Muhammad Jamil. Oka itu singkatan orang kaya. Oka Muhammad Jamil ini adalah orang kepercayaan Sultan, sekaligus semacam asisten pribadi, sekretaris pribadi Sultan. Jadi dia paling tahu dan kemana Sultan dia selalu ada. Jadi seluruh rekam jejak apa yang dilakukan Sultan itu ada dalam ingatan Pak Oka Muhammad Jamil, dan kemudian itu diteruskan kepada anaknya Bapak Oka Nizami Jamil. Jadi Bapak Oka Nizami Jamil inilah boleh kita sebut beliau salah satu dari sejarawan Riau yang kita punya. Beliau menuliskan buku Tahta untuk Negeriku Indonesia. Isi buku itu lebih kurang tentang kisah perjuangan Sultan Syarif Qasim itu pada hari-hari setelah beliau tidak lagi menjadi sultan. Nah, itu tadi yang saya sebut tadi, perjalanan Sultan waktu itu yang terlantar,
pernah tinggal di Siantar, pernah tinggal di Medan, pernah tinggal di Tanjung Pura. Itu pasca kemerdekaan. Pasca kemerdekaan, karena waktu itu kan kita Habis ketika dia jadi aparat biasa. rakyat biasa. Ketika itu kan kita sebut masanya masa revolusi ya, revolusi. Karena peralihan kekuasaannya secara mendadak itu mengakibatkan sistem pemerintahan kan tidak stabil. Kita pun juga karena sebagai negara baru masih bongkar pasang sistem politik. Kalau kita belajar lagi sejarah kan ada banyak sistem politik yang pernah kita praktekkan dulunya. Kemudian juga ditambah lagi agresi militer Belanda waktu itu yang masih ingin berusaha lagi untuk berkuasa di Indonesia. Jadi itulah hari-hari kelam waktu masa itu disebut dengan revolusi. Itu berarti nanti Habibie itu akan sampai pada titik-titik yang pernah dikunjungi oleh Sultan. Iya, jadi berdasarkan catatan-catatan informasi yang didapat, Sultan pernah ada di mana saja, nanti saya akan telusuri. Nah, menelusurinya dengan bersepeda ini. Itu yang membuat saya katakan tadi, sebenarnya bersepedanya itu sendiri bukan sesuatu yang unik, bukan sesuatu yang luar biasa. Tapi menapak tilas, membawa misi sambil bersepeda itu yang uniknya gitu. Terus yang membuat saya beda dengan peturing yang melintas di Sumatera ini. Jejak, rekam jejak seperti itu apakah sebelumnya sudah pernah dilakukan atau ini belum pernah dilakukan, justru karena belum pernah dilakukan itulah. Kalau istilah kita orang Melayu kan tak dibawa orang kita buat gitu. Apakah nanti ini goalnya? Itu goalnya seperti apakah nanti mau dibuatkan buku? Oh ya tentu. Ini kan bukan hanya sekedar untuk perjalanan begitu saja ya. Kalau kata orang hanya perjalanan tak membawa ke hasil apa-apa, bukan seperti itu. Pasti ada outputnya nanti. Nah, jadi berdasarkan catatan yang saya dapat nantinya wawancara dengan saksi-saksi, kalau tidak lagi ditemui saksi mungkin ya, saksi sejarah karena rasanya sudah puluhan tahun yang lalu. Betul. Ada gap waktu yang sudah lumayan lama. Setidaknya orang yang di sekitar saksi yang masih bisa ditanya, tahu kerabat. Ketika Sultan sudah menyerahkan kekuasaan kepada NKRI dan ketika Sultan sudah menjadi masyarakat biasa, beliau pernah melalang buana sampai ke Sumatera Utara, sampai ke Banda Aceh begitu? Iya. Dan Sultan ke Banda Aceh itu juga ada ceritanya. Jadi ketika meletus yang disebut namanya peristiwa revolusi sosial, kalau pernah dengar, revolusi sosial itu dibantainya orang bangsawan-bangsawan Melayu oleh satu kelompok yang menamakan dirinya Barisan Revolusi Sosial. Maka disebutlah namanya peristiwa revolusi sosial. Jadi targetnya para bangsawan, sultan-sultan. Salah satu korban yang paling tragis itu Sultan Langkat, yang mana istananya dibakar, kemudian seluruh keluarganya dibunuh, termasuk salah satu pujangga yang terkenal itu Tengku Amir Hamzah. Itu wafat dalam peristiwa revolusi sosial. Nah, Sultan Syarif Qasim, walaupun beliau dikenal sebagai seorang yang republikan ya, bahkan dia aktif melobi sultan-sultan yang ada di Sumatera Timur sana untuk bergabung ke republik ini, tapi ternyata beliau juga menjadi salah satu sasaran yang mau diculik. Nah, mungkin kaitannya gini. Sultan itu banyak membawa harta. Dia kan seorang sultan, jadi mungkin itu yang mau dijarah. Nah, informasi ini bocor dulu karena ya Tengku Muhammad Hasan waktu itu cukup sigap juga. Dia utus divisi Rencong untuk segera mengamankan Sultan Syarif Qasim II dan kemudian dibawalah ke Banda Aceh. Gitu artinya biasanya, makanya Sultan sampai ke Banda Aceh itu. Artinya Sultan tidak saja menyerahkan kekuasaannya kepada NKRI, tapi dia juga membantu NKRI mempengaruhi daerah-daerah lain untuk bergabung ke NKRI. Iya, beliau seorang apa kita menyebut istilah mengajak aktif gitu, aktif. Karena beliau sebagai seorang bangsawan tinggi ya, sebagai sultan yang disegani dari seluruh sultan yang ada di pesisir-pesisir timur Sumatera ini ya. Siak itu kan punya wibawa tinggi. Karena setelah runtuhnya Kesultanan Aceh, yang mengambil alih wibawa Aceh itu adalah Siak. Nah, itu makanya dan sampai sekarang pun hubungan antara Siak dengan Aceh itu baik. Karena itu tadi wibawa Siak ini. Nah, jadi sultan-sultan yang ada di wilayah Sumatera Timur karena sangat menghormati Sultan Syarif Qasim itu. Maka itulah dari wibawanya itulah yang beliau pakai untuk mengajak aktif sultan-sultan itu bergabung dengan republik. Karena waktu itu sultan-sultan itu kan masih tarik ulur. Tarik ulurnya maksudnya bukan mereka tidak mau, tapi mereka ingin ada kejelasan dari pemerintah yang baru. Mereka ini nanti mewakilkan sebagai apa gitu. Betul. Nah, itulah tadi kan kalau kita sebut mungkin ini ada satu bargaining. Kan bagaimanapun mereka ini kan pemilik wilayah dulunya. Apakah setelah bergabung itu boleh suap raja?
tetap menjadi bagian dari NKRI, tapi wilayah yang dia pimpin, kesultanan dia, mungkin dia mendapat suatu keistimewaan dalam memerintah gitu. Betul. Nah, seperti yang dimiliki Jogja sekarang, tapi belum putus. Mufakat itu terjadi peristiwa revolusi sosial itu. Mereka sudah keburu dibunuh gitu. Terus nanti secara teknis untuk melakukan jejak rekam ini, apakah nanti menemui orang atau menemui semacam tempat-tempat bersejarah atau seperti apa nanti? Karena keduanya dia akan dilakukan. Mulai artinya- dari mewawancarai orang nanti ya, diwawancara dengan direkam. Karena saya ini berjalan jauh seorang diri, tidak memungkinkan saya membawa satu alat alat rekam yang lebih komplit. Jadi mungkin cukup mengandalkan handphone saja. Toh sekarang ini kan handphone sudah cukup canggih juga ya. Jadi dengan handphone saya akan coba merekam, memfoto apa yang saya dapatkan, dokumen-dokumen kalaupun ada. Kemudian tempat-tempat mana rumah-rumah Sultan dulu pernah tinggal. Saya bukan mau telusuri sekarang itu milik siapa. Itu sudah puluhan tahun kita tidak tahu berpindah tangan. Tapi Sultan pernah ada di situ. Itu yang ingin diketahui gitu. Nah, salah satunya itu yang saya sebut tadi, ada rumah singgah punya Sultan dulu di Tanjung Pura yang kondisinya terlantar. Saya ada punya fotonya. Itu juga perlu menjadi perhatian pemerintah Provinsi Riau. Nah, karena di situ ada sejarah Sultan yang harus dia dipelihara lah. Jangan dibiarkan gitu. Kalau perlu adakan kerjasama antar pemerintah kan gitu, karena itu lokasinya ada di Langkat sana. Bisa dijadikan cagar budaya juga. Iya, jangan ditelantarkan. Itu sejarah itu penting. Orang tak punya sejarah dibuat-buatnya. Ini sejarah kita ada jelas, ada bukti juga, tapi disia-siakan. Ini kan perjalanannya dianggap perjalanan penting nih bagi Riau juga kan, karena ada misi melakukan jejak rekam terhadap Sultan Syarif Qasim. Bagaimana dengan dukungan pihak terkait dari Riau? Saya mendatangi langsung lembaga adat. Alhamdulillah ketika saya memaparkan rencana itu mereka antusias sekali, karena ini belum pernah dilakukan. Seperti sudah saya sebutkan di awal, bukan bersepedanya memang biasa saja, tapi menapak tilas dengan cara bersepeda itu belum pernah dilakukan orang. Jadi mereka pun antusias menyambut itu, kemudian alhamdulillah memberikan semacam dukungan. Cuma karena keterbatasan waktu saya itu tadi, saya juga tidak sempat menemui banyak-banyak pihak gitu. Saya hanya temui yang penting-penting saja. Lembaga adat sudah saya temui, atas restu mereka dan dukungan mereka, saya merasa percaya diri untuk melakukan kegiatan ini. Kemudian saya temui juga tokoh-tokoh tua kita untuk meminta dukungan dan restu mereka juga. Mulai dari Bapak Azali Johan, Pak Tengku Lukman Ja'far, kemudian Bapak Oka Nizami Jamil. Saya sudah menemui mereka satu-satu dan saya sampaikanlah rencana kegiatan ini. Alhamdulillah mereka mendukung penuh ini, berharap semuanya bisa lancar. Cuma karena persiapan ini terlalu singkat, ya nanti tentu dengan persiapan yang seadanya. Insya Allah bagi saya yang penting saya bisa sampai dengan selamat, itu aja. Dan bersepeda ke sana ini perlu saya jelaskan juga, ini bukan sesuatu yang berat sebenarnya. Kenapa? Karena kalau kita melakukan ini dengan betul-betul tekun, itu tidak ada yang susah. Setiap pagi nanti dalam rencana saya melakukan kegiatan touring ini, setiap selesai habis sholat subuh saya langsung memulai kegiatan. Saya bersepeda mulai dari jam 6 atau jam 7 pagi paling terlambat, sampai nanti mengakhiri perjalanan dalam sepanjang hari siang itu ada sampai jam 5, itu batasnya. Pokoknya siang aja berarti? Siang, tidak malam ya. Keselamatan juga perlu kita pikirkan, dan saya juga harus tidak boleh memaksakan fisik saya. Jadi maksudnya ini perjalanan sepanjang siang, mulai dari pagi sampai sore. Sorenya jam 5 itu saya harus stop. Dimanapun nanti saya dapat kampung, saya istirahat di kampung itu. Kalau dapat kota nanti saya cari penginapan gitu. Kalaupun tak dapat penginapan nanti, ya di Indonesia ini tidak ada yang sulit lagi. Bisa saya cari masjid, saya bisa cari kantor polsek, atau saya cari rumah tokoh kepala desa gitu. Tidak ada yang sulit, insya Allah. Itu artinya dari sisi teknis yang itu sudah diperhitungkan? Ya, saya sudah memperhitungkan sampai sejauh itu, dan kita juga sudah sama-sama tahu, insya Allah, karena dunia ini tak sama seperti dulu lagi. Tak ada di wilayah kita ini yang betul-betul hamparan kosong, tak ada orang sampai puluhan kilo, tak ada. 30 kilo itu pasti udah dapat kampung. Jadi artinya di jalan kita tidak akan terlalu kesulitan lah. Diperkirakan sampai ke Sabang berapa? Kalau saya konsisten setiap hari itu menargetkan untuk bersepeda minimal 100 kilo per hari, insya Allah dalam 12 hari tiba.
Nah, karena kita nih kejap lagi kan mau puasa nih. Iya, iya. Memang saya sengaja juga ambil timing seperti itu. Karena ingin juga merasakan suasana Ramadan di Aceh. Iya, iya. Memang dari dulu impian saya Berarti itu, saya ingin merasakan Ramadan di Aceh. Berarti diperkirakan bulan Ramadan itu masih di Aceh ya? Ya, awal Ramadan maksudnya. Dan ini tidak PP ya. Setelah nanti saya mengakhiri misi ini, saya sampai di Sabang. Kemudian saya pulangnya ke sini lagi naik bus nantinya. Oh. Jadi tidak PP. Oh, itu pulangnya naik bus? Iya, saya naik bus. Ya, misi saya hanya sampai ke sana saja. Oke. Kemudian mengumpulkan catatan yang saya sebut tadi, mendokumentasikan kalau saya temukan di mana pernah ada jejak-jejak tinggal Sultan dulu. Oke. Apa daerah yang akan dilintasi apa aja? Kalau untuk wilayah kita ini perlintasannya Duri ya, Pekanbaru Duri, kemudian sampai nanti menuju Bagan Batu. Bagan Batu kan kota terakhir nanti itu daerah kita ya, kemudian masuk perbatasan Kota Pinang lagi. Kota Pinang. Kota Pinang, kemudian kalau tak salah saya setelah Kota Pinang itu Labuhan Batu. Labuhan Batu. Labuhan Batu kemudian terus menuju arah Kisaran. Kisaran. Kisaran, Rantau Prapat dulu baru Kisaran. Rantau Prapat, Kisaran. Tebing Tinggi. Ya. Tebing Tinggi, Tebing Perbaungan, Medan. Oke. Terus masuk ke Aceh. Belum, itu masih ada lagi. Nanti ada arah yang nanti saya harus putar dulu karena itu penting walaupun dia bukan dalam satu perjalanan. Tuh Siantar. Oke. Saya ke Siantar dulu. Nah, nanti setelah dari Siantar kembali lagi ke Medan. Nanti terus saya putarkan daerah Langkat, Tanjung Pura. Oke. Baru nanti masuk perbatasan Aceh nanti di Temiang. Itu dia guys, lintasan-lintasan yang akan dilalui. Bagi Acehnya nanti Temiang, Langsa, Kuala Simpang dulu, Langsa, kemudian dari Langsa nanti ke Lok Sukon, Lok Somawe, Sigli, baru sampai Banda Aceh. Itu dia guys, daerah-daerah yang akan dilintasi oleh Om Habib atau nama lengkapnya Tengku Habibi. Kalau nanti tahu tentang jejak rekam Sultan Syarif Kasim di daerah-daerah yang dilintasinya tadi bisa dikabari di kolom komentar. Oke guys, ini tadi bincang-bincang singkat saya sama Tengku Habibi, Om Habib aja. Om Habib atau lebih dikenal dengan panggilan Om Habib yang akan melakukan perjalanan bersepeda sampai ke kilometer 0 Sabang. Nanti akan kita terus upload sepanjang perjalanannya di channel ini. Oke guys, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.